Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Espika Fitriana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks, yaitu pada materi analisis kompleks. Nah, yang pertama yaitu integral fungsi elementer. Dalam fungsi kompleks itu ada beberapa fungsi elementer, yaitu fungsi aljabar, rasional, trigonometri, dan inversnya, fungsi eksponen dan logaritma, fungsi hiperbolik dan inversnya. Nah, berdasarkan integral pada fungsi real, maka ditentukan integral dari fungsi kompleks tersebut. Karena pada pelajaran integral fungsi terdapat beberapa macam integral. Di sini yaitu sama juga, yaitu yang pertama integral z pangkat n dz akan sama dengan menjadi z pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1, di mana n itu tidak sama dengan min 1, sama seperti integral pada biasa yang seperti biasa. Yang kedua yaitu integral dz per z yang sama dengan ln z. Yang ketiga, integral e pangkat z dz akan sama dengan e pangkat z. Yang keempat, integral a pangkat z dz sama dengan a pangkat z per ln a. Ya, yang kelima yaitu integral sin z dz sama dengan min cos z. Yang keenam, integral cos z dz sama dengan sin z. Yang ketujuh yaitu integral tan z dz sama dengan ln secant z sama dengan min ln cos z. Yang kedelapan yaitu integral kotangen z dz sama dengan min ln cosecant z akan sama dengan ln sin z. Yang kesembilan yaitu integral secant z dz sama dengan ln secant z ditambah tan z. Nah, begitu juga untuk selanjutnya ya, untuk cosecant, secant kuadrat, cosecant kuadrat, secant z tan z, cosecant z kotangen z, sin hiperbolik z, cosecant hiperbolik z, tan hiperbolik z, secant hiperbolik z, cosecant hiperbolik z, secant hiperbolik kuadrat z, cosecant hiperbolik kuadrat z, secant z tan hiperbolik z, cosecant cosecant hiperbolik z kotangen hiperbolik z, integral e pangkat az cos bz dz, dimana sama dengan e pangkat az dikali a cos bz ditambah b sin bz per a kuadrat ditambah b kuadrat. Yang kedua yaitu integral garis pada bidang kompleks. Nah, di kalkulus itu kan kita sudah mengenal dua macam integral, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Nah, integral tentu itu atau indefinite integral itu yaitu suatu fungsi yang turunannya sama dengan suatu fungsi analitik tertentu dalam suatu daerah. Nah, untuk integral tentunya atau definite integralnya yaitu integral garis pada fungsi kompleks fz dengan z sama dengan x ditambah y akan dituliskan sebagai integral dari c fz dz. Nah, untuk bagian nyata realnya akan diambil di atas garis bilangan nyata tersebut, sedangkan untuk bagian kompleksnya akan diambil di sepanjang kurvanya, kurva C tersebut yang ada di bidang kompleks atau lintasan integrasi, yaitu dengan rumus zt sama dengan xt ditambah iyt. Kurva itu disebut sebagai smooth jika C itu mempunyai turunan, maka akan menjadi z pangkat t sama dengan dz per dt x kali t
ditambah IYT. Nah, kurva IAC itu akan dinamakan lintasan integrasi dan kemudian dapat ditentukan sebagai lintasan tertutup jika Z itu sama dengan Z0. Nah, jika titik akhirnya berhimpit dengan titik awal, akan dilambangkan dengan kurva Z atau yang bisa dilihat di sini. Nah, untuk semua lintasan integrasi itu, untuk integral garis kompleks akan diasumsikan bersifat mulus sepotong-potong atau piecewise smooth, yang artinya terdiri atas terhingga banyaknya kurva mulus yang dihubungkan satu sama yang lain. Keberadaan integral garis kompleks itu kita misalkan diasumsikan fz itu kontinu dan c itu adalah kurva mulusnya, kurva mulus yang sepotong-potong, maka akan menjadi fzm akan sama dengan delta zm sama dengan delta xm ditambah i delta ym. Jadi SN-nya akan sama dengan sigma U ditambah IV dikali delta XM ditambah I delta YM. Dengan U itu akan sama dengan CM dan IN itu INM. Di mana M itu akan sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N kali. Nah, untuk SN-nya akan sama dengan sigma U delta XM dikurang sigma U delta YM ditambah I sigma U delta YM ditambah sigma U delta XM akan sama dengan limit dari N menuju tak hingga SN sama dengan integral dari C fz dz sama dengan integral dari C u dx dikurang integral dari C v dy ditambah I dikali integral dari C u dy ditambah integral dari C v dx. Maka dari rumus yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa integral garis pada fungsi kompleks itu kompleks fz itu akan sama dengan u ditambah iv di bidang arkan dengan z itu sama dengan x ditambah iy, di mana integral dari c fz dz sama dengan integral dari c u ditambah iv d masukkan nilai z-nya tadi itu nilai z-nya x ditambah iy ditambah u dy akan menjadi setelah disabarkan akan menjadi atau mudah diingat integral dari c k1 f1z ditambah k2 f2z dz, di mana c itu merupakan batas dari z sama dengan x ditambah iy. Nah, sifat-sifat integral garis pada benang kompleks itu ada beberapa. Yang pertama, integrasi merupakan suatu operasi linear, sehingga integral dari C itu akan sama dengan integral dari C itu K1 F1Z ditambah K2 F2Z dz. Nah, yang kedua, untuk memecahkan atau membagikan kurva menjadi dua bagian kurva C1 dan C2 akan menggunakan integral dari C fz dz sama dengan integral dari C1 fz dz ditambah integral dari C2 fz dz. Nah, akan membalik arah integrasinya menjadi integral z0 menuju z fz dz sama dengan min integral z0 menuju z fz dz, di mana integral a menuju b fz dz sama dengan integral a menuju m fz dz ditambah integral m menuju b fz dz, di mana m itu kecil dari b besar dari a, atau
integral dari C fz dz sama dengan integral dari C1 fz dz ditambah integral dari C2 fz dz, di mana C itu sama dengan C1 ditambah C2. Integral dari C fz d z kali t z aksen t dt, di mana t itu akan sama dengan T1, T2. Mutlak dari integral dari C fz dz kecil dari sama dengan ml, di mana m merupakan batas atas mutlak fz dan l merupakan panjang dari C. Nah, itu terus selanjutnya itu integral bergantung lintasan. Kita misalkan lintasan C itu dengan zt sama dengan xt ditambah mi dikali yt, di mana t itu kecil dari sama dengan b, besar dari sama dengan a, dan fz fungsi tidak analitik pada domain D yang memuat lintasan C. Maka nilai integral lintasan fz terhadap C bergantung pada bentuk lintasan yang diambil dan dapat dinyatakan integral dari C fz dz akan sama dengan integral A menuju B f mutlak dari zt z aksen t dt. Untuk menghitung integral lintasan tersebut akan dilakukan dengan cara yaitu dengan cara menyatakan lintasan C dalam ZT sama dengan xt ditambah iyt, di mana T itu kecil dari B, besar dari A. Terus yang kedua itu kita carikan turunan dari Z aksen T-nya. Setelah itu kita substitusikan zt-nya ke dalam fz, kemudian kita integralkan fz z aksen t terhadap t. Selanjutnya beberapa lintasan C dan penyinciannya dalam zt itu akan menjadi pertama itu lingkaran. Kita misal diberikan lintasan C itu berbentuk lingkaran satuan. Jadi dalam lingkaran itu akan berpusat 0,0 dan jari-jarinya itu 1 dan sebagai sudut pusat. Maka akan diperoleh hubungan X sama dengan cos dan Y sama dengan sin T. Oleh karena itu, persamaan lintasan itu akan menjadi C ZT sama dengan XT ditambah IYT sama dengan cos T ditambah I sin T sama dengan E pangkat IT dengan dengan T kecil dari sama dengan 2pi besar dari 0. Sedangkan lintasan C-nya berbentuk lingkaran dengan pusat Z di 0,0 dan jari-jari R-nya dapat ditentukan dengan cara yang sama. Sehingga persamaan itu bisa ditulis dengan ZT sama dengan XT ditambah IPT sama dengan RE pangkat IT dengan yaitu kecil dari 2pi besar dari 0. Contohnya tuh yaitu hitunglah integral dari fz sama dengan 1/z atas lintasan C berbentuk lingkaran satuan dengan arah berlawanan jarum jam. Penyelesaiannya yaitu persamaan lintasan C itu yaitu ZT sama dengan E pangkat IT dengan T kecil dari sama dengan 2pi besar dari 0, di mana ZT itu sama dengan I dikali E pangkat IT, di mana FZ itu sama dengan 1/z sama dengan E pangkat IT, di mana kurva integral sepanjang kurva C fz dz sama dengan integral dari 0 menuju 2pi fz
fzx aksen t dt sama dengan integral 0 menuju 2pi mana e pangkat ti theta dt sama dengan 2πl. Yang kedua itu segmen garis. Nah, kita misalkan lintasan C itu berbentuk segmen garis dari Z0 X0, Y0 ke Z1 X1, Y1. Maka kita pilih terlebih dahulu integral parameter T tersebut. Nah, kita misalkan T itu kecil dari sama dengan 1, besar dari sama dengan 0, dan dengan cara deduktif dapat diturunkan. Persamaan untuk lintasan C itu yaitu T sama dengan 0, maka XT sama dengan X0, dimana YT itu sama dengan Y0, maka XT itu sama dengan X0 ditambah I dikali Y0 sama dengan X0, T sama dengan 1/4, maka XT nya akan sama dengan X0 ditambah 3X1/4, dimana YT nya itu sama dengan Y0 ditambah 3Y1/4, maka ZT nya itu akan sama dengan X0 ditambah 1/4 dikali Z1 dikurang Z0. Nah, T sama dengan 1 itu maka XT nya sama dengan X1, YT nya itu sama dengan Y1, maka XT itu sama dengan Z1. Nah, secara umum persamaan lintasan C itu akan berbentuk segmen garis dari Z0 ke Z1, yaitu dengan sebagai contoh, nah kita hitunglah integral sepanjang kurva CFZ dengan FZ sama dengan Z konjugat dan lintasan C berupa segmen dari garis Z sama dengan 2 dikurang 3i ke Z itu sama dengan 1 ditambah 2i. Nah, penyelesaiannya yaitu persamaan lintasan C yaitu ZT sama dengan, kita masukkan nilai Z nya tadi, yaitu 2 dikurang 3i ditambah T, kita masukkan min 1 ditambah 5i ditambah I dikali min 3 tambah 5T, dimana T itu kecil dari I, besar dari A. Untuk turunan Z aksen T sama dengan min 1 ditambah 5i. Untuk FZ nya sama dengan Z sama dengan 2 dikurang T dikurang I dikali min 3 ditambah 5T. Untuk integral sepanjang kurva CFZ DZ sama dengan integral 0 menuju 1 FZ X aksen T DZ akan sama dengan integral 0 menuju 1 dari 2 dikurang T dikurang I dikali min 3 ditambah 5T dt sama dengan min 7/2 dikali 7i. Nah, yang ketiga yaitu adalah elips. Misalkan lintasan C itu berbentuk elips. Nah, bentuk elips itu yaitu seperti X dikurang X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan arah positif, maka dengan cara yang sama seperti untuk menentukan lintasannya berbentuk lingkaran yang sudah saya jelaskan tadi, akan didapatkan XT nya itu sama dengan X0 ditambah A cos T ditambah I dikali B sin T, dengan T itu kecil dari sama dengan 2pi besar dari 0, dan X0 nya itu sama dengan Z0 itu sama dengan X0, Y0. Nah, contohnya yaitu hitunglah integral dari kurva C sepanjang hitunglah integral sepanjang kurva CFZ DZ dengan FZ sama dengan X dikurang Y dan lintasan C berbentuk elips, yaitu 4x kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, penyelesaiannya yaitu bentuk lintasan C itu yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1.
dengan penyajian ZT itu sama dengan cos T ditambah 2I sin T, di mana T itu kecil dari 2pi, besar dari 0. Turunan Z aksen T itu sama dengan min sin T ditambah 2I cos T. Maka FZ-nya sama dengan cos T dikurang 2I sin T, di mana integral sepanjang kurva C FZ dz sama dengan integral dari 0 menuju 2pi cos T dikurang 2I sin T dikali min sin T ditambah 2I sin I cos T dt. Maka sama dengan integral 0 menuju 2pi dari 3/2 sin 2T dikurang 2I dt sama dengan min 3/2 cos 2T ditambah 2IT dengan batasan 0 sampai 2pi akan sama dengan 4pi. Yang keempat yaitu kurva. Bila lintasan C itu dinyatakan sebagai persamaan kurva, maka dapat kita misalkan XT-nya itu sama dengan T, sehingga interval parameter T-nya itu dan bentuk YTE-nya itu sangat bergantung dan berturut-turut terhadap nilai X dari titik persamaan kurva yang sudah diberikan tersebut. Nah, contohnya yaitu kita misalkan lintasan C-nya itu berupa kurva dengan persamaan Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 3 dari titik min 1,0 ke titik 0,-3. Persamaan lintasannya itu yaitu XT sama dengan maksudnya ZT sama dengan XT ditambah IYT. Akan sama dengan T ditambah I, kita masukkan nilai T-nya tadi, yaitu 3T kuadrat dikurang 3 dengan batasan T itu kecil dari 0, besar dari sama dengan min 1. Akan dijelaskan dengan contoh di bawah ini, yaitu hitung integral dari fungsi fz sama dengan xy ditambah 2iy atas lintasan C sepanjang kurva Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 dari titik min 1,0 ke titik 0,-3 tadi. Penyelesaiannya yaitu persamaan lintasan C itu yaitu ZT sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas, itu ZT sama dengan XT ditambah IYT. Akan sama dengan T ditambah I, kita masukkan nilai Y-nya tadi, yaitu 3x kuadrat dikurang 3 dengan batasan T itu kecil dari 0, besar dari sama dengan min 1. Dengan turunan Z aksen T-nya akan menjadi sama dengan 1 ditambah 6 dikali I dikali T. Untuk FZ-nya sama dengan T dikali 3T kuadrat dikurang 3 ditambah 2I dikali 3T kuadrat dikurang 3 akan sama dengan 3T kuadrat dikurang 3 ditambah I, di mana dikali 6 turunan dari 3T kuadrat ini tadi, yaitu 6T kuadrat dikurang 6 akan menjadi yaitu integral sepanjang kurva C FZ dz sama dengan integral dari min 1 menuju 0 dari 3T pangkat 3 dikurang 3T ditambah I dikali 6T kuadrat dikurang 6. Masukkan nilai turunan dari Z yang tadi, dikali 1 ditambah 6 IT dt akan menjadi setelah dijabarkan akan menjadi min 39/4 ditambah 32/5i. Yang kedua yaitu integral bebas lintasan. Dalam keadaan khusus integral lintasan ini tidak bergantung atau dia itu bebas terhadap lintasannya. Artinya nilai integral lintasannya itu akan bernilai sama walaupun lintasannya berbeda, asalkan titik-titik ujung lintasannya itu akan tetap tidak berubah. Syaratnya yaitu perlu dan cukup untuk keadaan tertentu apabila
diberikan domain D disebut sebagai tersambung sederhana bila setiap lintasan tutup sederhana dalam D melingkupi titik-titik pada D. Misalkan FZ analitik pada domain termasuk sederhana D, maka terdapat fungsi analitik FZ sehingga F aksen Z sama dengan FZ untuk setiap Z elemen D, dan nilai integral dari FZ terhadap setiap lintasan yang menghubungkan dari titik Z0 ke Z1 akan dinyatakan sebagai integral Z0 menuju Z1 F dari FZ dz sama dengan FZ1 dikurang FZ0. Nah, maka dari kondisi yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa apabila FZ itu analitik pada domain terhubung sederhana yang memuat lintasan tutup C, maka integral sepanjang kurva C FZ dz sama dengan 0. Nah, kita contohkan, yaitu hitunglah integral sepanjang kurva C FZ dz bila FZ itu sama dengan Z sin Z lintasan C berupa ruas garis yang menghubungkan dari titik P pangkat 3P ke titik 2P, min P. Penyelesaiannya yaitu kita lihat bahwa FZ itu sama dengan Z sin Z akan merupakan fungsi entir, sehingga dia itu analitik pada domain tersambung sederhana yang memuat lintasan C. Oleh karena itu, integral lintasan dari FZ itu tidak bergantung atau bebas terhadap bentuk lintasannya. Jadi akan menghasilkan integral sepanjang kurva C FZ dz sama dengan integral P ditambah 3P menuju 2P dikurang IP dari Z sin Z dz akan sama dengan min Z cos Z ditambah sin Z dengan batasan batas bawahnya P ditambah 3PI dan batas atasnya 2P dikurang IP akan menjadi sama dengan P dikurang 2P cos hiperbolik P dikurang sin hiperbolik P dikurang P ditambah 3PI dikali cos hiperbolik P ditambah sin hiperbolik 3P. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.